pengertian K3LA adalah aturan terkait kesehatan, keselamatan kerja, serta lingkungan hidup. Secara keilmuan, K3LA merupakan ilmu pengetahuan dan penerapan yang berkaitan dengan pencegahan kecelakaan saat sedang bekerja. Manfaat K3LA antara lain adalah perusahaan akan menjadi lebih bermutu dan sistematis untuk berkembang lebih cepat. Sedangkan untuk karyawan, penyelenggaraan program K3LA akan membuat mereka merasa lebih aman, lebih sehat, dan nyaman. Fungsi K3LA 1. Sebagai pedoman dalam mengidentifikasi serta menilai resiko dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di dalam lingkungan kerja. 2. Sebagai referensi dalam memberikan saran tentang perencanaan proses perorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan. 3. Sebagai pedoman dalam memantau keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan kerja. 4. Sebagai dasar dalam memberikan saran tentang informasi, pendidikan, dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, serta alat pelindung kerja. 5. Sebagai pedoman dalam mengidentifikasi serta menilai risiko dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. K3LA juga mempunyai alat pelindung, yaitu seperti helm pengaman atau topi pelindung yang berguna untuk melindungi bagian kepala pekerja dari berbagai paparan cahaya. 2. Kacamata pengaman atau safety glasses. 3. Masker agar terhindar dari penyakit dan debu. 4. Respirator. 5. Pelindung wajah. Tujuan dibuatnya K3LA yaitu 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. K3LA juga melakukan penerapan program 5R dan 5S, yaitu yang pertama yaitu 5S, Seiton atau rapi, menentukan tata letak yang tertata rapi sehingga kita selalu menemukan barang yang diperlukan. Setiap barang yang berada di tempat kerja mempunyai tempat yang pasti. Yang kedua, seiri atau ringkas, membedakan antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan serta membuang yang tidak diperlukan. Singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan dari tempat kerja. 3. Seiso atau resik, menghilangkan sampah kotoran dan barang asing untuk memperoleh tempat kerja yang lebih bersih. Pembersihan dengan cara infeksi, yaitu bersihkan segala sesuatu yang ada di tempat kerja. Seiketsu atau rawat, memelihara barang dengan teratur, rapi, dan bersih, juga dalam aspek personal dan kaitannya dengan polusi. Semua orang memperoleh informasi yang dibutuhkannya di tempat kerja tepat waktu. 5. Shitsuke atau rajin, melakukan sesuatu yang benar sebagai kebiasaan. Lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Penerapan program 5R atau ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, yang merupakan adaptasi program 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke yang dikembangkan di Jepang dan sudah digunakan oleh banyak negara di seluruh. Yang pertama yaitu ringkas. Prinsip ringkas adalah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Mengetahui benda mana yang tidak digunakan, mana yang akan disimpan, serta bagaimana cara menyimpannya supaya dapat mudah diakses terbukti sangat berguna bagi sekolah. Yang kedua, rapi. Prinsip rapi adalah menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Kerapian adalah hal mengenai sebagaimana cepat kita meletakkan barang dan mendapatkannya kembali pada saat diperlukan dengan mudah. Resik. Prinsip resik adalah membersihkan tempat atau lingkungan sekolah, mesin atau peralatan, dan barang-barang agar tidak terdapat debu, kotoran, dan bau. Kebersihan harus dilaksanakan dan dibiasakan oleh setiap orang, mulai dari pimpinan hingga pelaksanaan yang ada. Rawat. Prinsip rawat adalah mempertahankan hasil yang telah dicapai pada ringkas, rapi, resik sebelumnya dengan membakulkannya. Prinsip ini dapat berjalan apabila dilaksanakan bersama-sama yang ada di lingkungan sekolah. Rajin. Prinsip rajin adalah terciptanya kebiasaan pribadi guru dan karyawan serta siswa untuk menjaga
pengembangan kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Langkah-langkah penerapan sistem manajemen K3. Tahap persiapan. Tahapan ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan suatu organisasi perusahaan. Dalam langkah ini melibatkan lapisan manajemen dan sejumlah personel, mulai dari komitmen sampai menetapkan kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Dalam tahapan persiapan ini antara lain: komitmen manajemen puncak, menentukan ruang lingkup, menetapkan cara penerapan, membentuk kelompok penerapan, menetapkan sumber daya yang diperlukan. Langkah menyatakan komitmen. Pernyataan komitmen dan penetapan kebijakan untuk menerapkan sebuah sistem manajemen K3 dalam organisasi atau perusahaan harus dilakukan oleh manajemen puncak. Sistem manajemen K3 tidak akan berjalan mulus tanpa adanya komitmen manajemen terhadap sistem manajemen tersebut. Komitmen manajemen harus benar-benar dibuktikan dengan tindakan nyata agar dapat diketahui, dipelajari, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh staf dan karyawan perusahaan.